pagi semuanya. Kita sudah mencapai pertemuan terakhir dari perkuliahan kita, gitu ya. Nah, untuk ujian akhir sudah saya sampaikan bahwa apa yang Anda kerjakan setelah ujian tengah semester itu nanti harus dikompilasi dan dikumpulkan sebagai satu tugas pengganti ujian akhir semester. Yang Anda kumpulkan itu adalah proposal. Ya. Nah, spesifikasinya apa atau apa yang harus dikerjakan itu sudah saya letakkan di Microsoft Teams pada halaman kelas kita. Jadi silahkan dilihat ya di situ apa saja yang harus ada. Oke, tapi bisa saya bacakan sebentar ya. Oke. Oke, jadi semoga ini bisa terlihat. Laporan akhir untuk menggantikan ujian akhir semester harus berisi tapi tidak terbatas pada. Jadi ini isi minimalnya, mau ditambahi ya boleh. Bagian dari tugas Anda sebelumnya yang kalau sudah pernah ada revisi ya, yang saya berikan atau masukan ya bisa direvisi, atau kalau Anda merasa ada yang perlu ditambahi, diubah, silakan diubah. 1. Deskripsi produk lengkap. 2. Anggaran biaya pembuatan produk. 3. Sasaran atau segmen konsumen yang dituju. 4. Itu tampilan atau desain produk. Nah, yang perlu diingat, laporan Anda adalah proposal. Ya, proposal itu gunanya untuk meyakinkan calon investor untuk mau menanamkan modal pada perusahaan Anda. Maka bahasa yang digunakan haruslah bahasa-bahasa yang sifatnya itu persuasif, membujuk, gitu ya. Bukan bahasa laporan biasa. Kalau laporan biasa kan, ya, lapor hari ini yang masuk 12 orang misalnya, selesai. Tapi kalau proposal, hari ini 12 orang butuh makan siang, butuh snack, maka bla bla bla. Dan nanti 12 orang kerja apa, gunanya untuk apa, manfaatnya apa, maka perlu dibayar dan seterusnya. Seperti itu kira-kira. Ya. Nanti silahkan Anda ya, mungkin juga sudah terbiasa buat proposal untuk aktivitas ekstrakurikuler, silahkan itu dimanfaatkan untuk tugas ini. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Nanti waktunya akan saya berikan cukup ya untuk mengumpulkan. Dengan batas akhir itu adalah tanggal 24 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena ujian Anda itu jadwalnya adalah 24 Juni 2021 mulai pukul 8. Kalau waktunya 2 jam ya berarti kan sampai jam 10 pagi. Ya, nah, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan ke Microsoft Teams. Baik. Nah, begitu mari kita mulai saja materi kita yang paling akhir, materi 14 ya, itu mengenai kebijakan informasi. Apakah bisa terlihat slide-nya? Bisa kelihatankah slide saya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi kebijakan, ya. Nah, nanti sebagian yang akan kita bahas di sini itu adalah mengenai regulasi, ya, aturan kebijakan yang menjaga iklim usaha. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu ada dua kubu yang berseberangan dalam hal ini. Yang pertama itu adalah kubu yang sebebas-bebasnya. Ya. Ini meskipun tidak dalam bentuk yang murni, gitu ya. Penganut kubu ini itu adalah Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu menganut paham bahwa
dunia usaha itu harus dibiarkan bebas. Ya. Campur tangan pemerintah sesedikit mungkin. Tidak boleh diregulasi. Maka banyak sekali regulasi-regulasi pemerintah yang dianggap terlalu mencampuri urusan bisnis yang seharusnya bisa ditentukan sendiri oleh pengusaha, itu digagalkan. Ya. Nah, di kubu yang seberangnya, yang ekstrim berikutnya, ya, itu adalah kubu yang dulu dipakai oleh negara-negara komunis, yaitu diatur oleh pemerintah. Yang sering disebut sebagai negara sosialis murni, gitu ya. Negara komunis itu dulu seperti ini. Semua faktor produksi itu menjadi milik pemerintah. Sebetulnya kalau dilihat dari paham aslinya, itu adalah dikuasai oleh pemerintah, dipakai untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tetapi pada prakteknya adalah justru itu dikorupsi kalau zaman dulu ya di Uni Soviet sebelum pecah menjadi Rusia dan berbagai negara. Ini semua dikuasai negara, sehingga mobil dijatah sampai kemudian bahan pokok juga dijatah sesuai kebijakan pemerintah. Sekarang dia masih menjalankan ini, meskipun kembali lagi karena sifat korup yang jadi itu adalah Korea Utara. Ya. Nah, sebagian besar negara yang lain itu berada di antara kedua kutub ini. Tidak dibiarkan bebas dunia usaha, karena kalau dibiarkan bebas nanti menjadi anarkis, liar. Ya. Tapi juga pemerintah tidak campur tangan sampai masuk ke dalam-dalam. Nah, Indonesia itu berada di tengah-tengah. Indonesia itu membiarkan iklim usaha, menumbuhkan iklim usaha, gitu ya. Tetapi untuk produk-produk yang atau barang-barang ataupun juga industri yang sifatnya strategis itu dikuasai negara. Contohnya apa? Energi, ya, migas, itu diatur negara. Yang untuk kepentingan orang banyak itu diatur negara. Tetapi untuk yang lain-lain silahkan dikelola oleh masyarakat. Pemerintah itu fungsinya adalah sebagai wasit, ya, menjaga supaya iklim persaingan usaha itu sehat. Oke, lihat. Di Indonesia ini ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, saya agak lupa apakah sudah diganti atau belum. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi tidak boleh melakukan monopoli. Yang boleh melakukan monopoli itu hanya perusahaan-perusahaan tertentu. Itu pun BUMN yang mendapat mandat dari undang-undang. Contohnya PLN, Pertamina, gitu ya. Di Indonesia ada Komisi Persaingan Pelaku Usaha (KPPU). Ini pengawas persaingan usaha. Jadi kalau ada praktek-praktek yang tidak sehat di dalam berbisnis, KPPU akan campur tangan. Contoh yang beberapa tahun yang lalu kena itu adalah Honda dan Yamaha. Itu mereka dikenai denda, dihukum karena mereka melakukan praktek-praktek anti persaingan usaha yang sehat. Nanti akan saya berikan contoh. Nah, lalu bagaimana sebagai pengusaha gitu ya untuk kita bersaing? Ini sudah dibahas belum? Satu, diferensiasi harga dan produk. Jadi kita lihat misalnya otomotif itu selalu ada mobil-mobil murah gitu, LCGC. Ada mobil yang menengah dan kemudian ada mobil yang mewah sekali. Tiap pangsa itu diberi harga yang berbeda, produk yang berbeda, meskipun basisnya sama. Sorry. Dan dengan lock-in, ya, dengan umpan balik positif, dan kita berusaha untuk menguasai pasar, tetapi tetap harus memperhatikan regulasi yang berlaku. Karena kalau di Amerika Serikat misalnya, itu ya tidak bisa monopoli. Satu seperti sekarang Google itu karena mereka menguasai lebih dari 70% pangsa pasar search engine, itu sedang diincar untuk dikenai regulasi supaya mereka tidak terlalu dominan. Ya, ini karena kalau terlalu dominan, apalagi di sektor informasi,
ini nanti bisa menjadi alat propaganda, tidak ada penyeimbang. Ya. Demikian juga dengan yang lain. Oke, penetapan harga. Nah, harga itu haruslah merupakan hasil dari adanya persaingan dalam usaha. Artinya kalau kita akan menetapkan harga itu, pertama tentunya pertimbangannya adalah biaya produksi. Anda juga sudah tahu yang namanya biaya produksi itu pun juga hasil dari persaingan. Kalau Anda misalnya menjadi pengusaha mebel, ya, Anda bersaing dengan para supplier kayu itu bersaing supaya bisa dapat harga yang baik. Anda juga bersaing dengan supplier lain untuk dapat kayu. Ya. Jadi ketika dijual, ini Anda harus bersaing dengan pengusaha mebel yang lain. Dengan demikian, harga itu adalah hasil dari adanya berbagai persaingan ini. Ketika beli bahan baku, ketika menjual barang yang sudah jadi, ya. Sehingga, nah, sering sekali ada praktek-praktek yang tidak sehat, namanya price fixing. Itu para pengusaha membuat perjanjian di belakang layar, tentunya penetapan harga. Kamu segini ya, saya segitu. Ya. Akibatnya harga ini bukanlah akibat persaingan usaha, tapi kesepakatan. Nah, ini nggak boleh. Ya. Inilah yang menyebabkan Honda dan Yamaha dihukum karena mereka dituduh melakukan price fixing. Saya nggak tahu hasilnya bagaimana, tapi mereka dikenai hukuman ini. Jadi tidak boleh price fixing. Ya, kesepakatan untuk menetapkan harga. Jadi misalnya Toyota dengan BMW sepakat gitu ya, BMW hanya jualan untuk produk-produk untuk orang kaya, menengah ke atas, menengah ke bawah, jatahnya Toyota. Maka Toyota janji tidak akan buat mobil mewah, BMW janji tidak akan buat mobil murah, misalnya seperti itu, nggak boleh. Ya. Kemudian ada diskriminasi harga. Ya. Pelaku usaha dilarang buat perjanjian mengibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang sama. Ya, bagaimana dengan praktek misalnya kalau seperti Microsoft Office itu yang versi student beda dengan yang versi profesional. Nah, kalau Anda lihat Microsoft Office yang versi student itu fasilitasnya berbeda dengan yang profesional. Jadi karena itu berbeda, harganya boleh berbeda, ya. Tapi kalau untuk barang yang sama, harganya harus sama. Nah, nanti kalau ada diskon dan lain sebagainya, boleh. Tetapi diskon itu lalu harus ada syaratnya. Jadi kalau saya beli laptop 25 juta, teman saya beli laptop kok 24 juta. Kenapa? Oh, ternyata teman saya belinya tidak hanya satu, tapi banyak sehingga dapat diskon. Nah, itu boleh. Tapi kalau yang lain-lainnya tidak boleh. Ya. Nah, diskriminasi harga ini ada berbagai macam, gitu ya. Yang sempurna itu tiap pelanggan diberi harga yang berbeda, meskipun barangnya sama. Ini nggak boleh. Ya. Harga berbeda untuk setiap pembeli yang berbeda jumlah barang yang dibeli. Nah, kalau ini boleh, ya, dapat diskon. Di tingkat ketiga itu berarti demografi. Konsumen, siswa, personal militer, ya, manula boleh. Tapi mereka itu ada kondisi khusus. Oke. Bagian wilayah pasar, nah ini praktek kartel kalau ini. Ya. Jadi untuk wilayah Indonesia itu siapa, wilayah Amerika siapa, itu nggak boleh. Ya. Jadi kartel itu yang menjadi dulu kartel itu adalah salah satu contoh kartel itu adalah organisasi pengekspor minyak dunia, OPEC, itu kartel. Dan OPEC ini melakukan banyak praktek yang tidak sehat terhadap persaingan usaha. Ya. Misalnya ketika harga minyak dunia naik terlalu mahal, dampaknya apa kalau terlalu mahal? Ya, konsumsi bahan bakar minyak akan menurun. Jualan anggota-anggota OPEC
juga turun, pemasukannya menurun. Maka kemudian OPEC, negara-negara OPEC sepakat, sudah kita kurangi produksi, kita tambah produksi supaya pasokan naik, harga bisa turun. Nanti kalau harganya terlalu rendah, produsen OPEC sepakat, kita stop atau kita kurangi produksi sehingga harga bisa naik. Dan itu bertahun-tahun. Dulu tahun 70-an, 80-an, Indonesia itu adalah negara pengekspor minyak yang cukup disegani. Dan menjadi pemimpin OPEC. Jadi Indonesia itu pernah menjadi pemimpin kartel minyak dunia. Gitu ya. Dan cukup ditakuti. OPEC ini pernah membuat negara di Amerika Serikat, ya, Eropa Utara itu lumpuh. Karena apa? OPEC memboikot negara-negara Barat, tidak menjual minyak karena kasus Israel dan Palestina, ya, biasa ya, itu dari zaman dulu. Dampaknya terjadi kelangkaan BBM di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat itu sebetulnya mereka itu negara dengan cadangan minyak terbesar, BBM terbesar di dunia itu adalah Amerika Serikat. Mereka punya 1 triliun barel. Hanya saja masalahnya kapasitas produksi itu pertama. Kedua, pada waktu itu adalah harga minyak Amerika Serikat itu lebih mahal daripada harga minyak di negara-negara OPEC. Maka lebih murah beli daripada membuat mengeksplor ngebor minyak sendiri. Tapi sekarang Amerika Serikat tidak. Oke, boykot ini tadi, ya. Yang dilakukan OPEC itu memboikot, nggak jualan ke Amerika. Boleh saja sih, tapi ya itu tidak baik. Gitu. Nah ini pemboikotan ini kesepakatan, ya, seperti OPEC tadi sepakat untuk tidak menjual minyak ke Amerika Serikat, ya. Sehingga ini merugikan. Kalau misalnya Indonesia diboikot, tidak boleh beli barang tertentu, ya. Atau misalnya Anda diboikot, nggak boleh jajan di kantin, gitu ya. Khusus Anda ada fotonya, gitu. Ya. Atau misalnya kalau usaha, ya, para pengusaha yang saling bersaing ini membuat kesepakatan dan pemasok, saya dengan PLN itu bisa fotokopi, gitu ya. Itu toko fotokopi yang sana nggak usah dikasih listrik, udah mati dia, gitu. Nah itu nggak boleh. Ya, ini boykot. Penetapan jumlah produksi, jadi sepakat, kamu produksi 1000 unit saja, saya tak 700 unit. Nah, ini yang terjadi juga dengan OPEC, ya. Ini perjanjian mengatur jumlah produksi, mengatur pemasaran, mempengaruhi harga. Inilah yang dilakukan. Maka OPEC itu sebenarnya adalah kartel, gitu ya, tapi di tingkat dunia internasional. Sayangnya persaingan usaha yang tidak sehat itu aturannya ada di level negara. Di level internasional ada WTO sih, tapi itu ya terbatas hanya pada negara-negara yang ikut WTO. Kalau tidak ikut WTO ya nggak terikat. Terikat pun ya mereka bisa nekat, gitu ya. Kayak persekongkolan. Nah ini biasanya terjadi pada saat tender. Tender itu kan intinya adalah Anda butuh satu barang atau jasa, udah Anda dapat pengumuman, silakan calon supplier yang memenuhi syarat bisa ikut tender. Nah, masalahnya adalah tender ini bisa diatur, ya. Kelihatannya ikut tender 10 perusahaan, tapi 10 perusahaan itu semua pemiliknya satu, saya misalnya, atau saya dan teman-teman saya, sehingga kita bisa mengatur ketika memasukkan penawaran barang untuk tender, bisa diatur. A, kamu 10, B, hargamu 11, C, 12. Ya, saya 9 paling rendah supaya nanti jatuh ke saya. Nah, nanti kalau saya menang, saya bagi-bagi ke kroni-kroni saya tadi. Ya, ini nggak boleh. Dan ini yang sekarang menjadi musuh pemerintah Indonesia di dalam pengadaan barang dan jasa. Ya. Saya nggak tahu apakah Anda masih ingat dulu di Jakarta, zaman gubernurnya itu masih Pak Basuki Cahayapurnama, ya, setelah Pak Jokowi jadi presiden, itu pernah ada kasus pengadaan UPS, Uninterruptible Power Supply.
yang bermasalah. Ketika ditelusur ternyata suppliernya itu aneh-aneh. Ada yang alamat supplier ketika ditelusur ternyata toko fotokopi. Ada yang alamat supplier ketika ditelusur ternyata gudang kosong yang sudah lama ditinggalkan. Ini sering. Jadi banyak perusahaan di Indonesia itu kalau Anda lihat, Anda datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, lihat izin usaha itu banyak mungkin. Tapi dari sekian banyak PT, CV, UD, dan lain sebagainya itu, yang benar-benar beroperasi mungkin ya tidak banyak. Karena itu hanyalah nama perusahaan yang nama saja. Nama, dan itu nanti digunakan untuk ikut tender. Sehingga seolah-olah, wah, yang ikut tender 20, tapi ternyata 20 itu milik satu orang yang sama. Ya. Nah, ini persekongkolan, nggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh ini persekongkolan dilakukan. Ya. Tuh, nah, jadi kembali ke sini. Banyak sekali aturan yang mengatur supaya usaha itu berjalan dengan sehat. Persaingan boleh, tetapi persaingan itu harus berdasarkan kekuatan dan kelemahan masing-masing pengusaha. Tidak boleh berdasarkan praktek-praktek yang tidak sehat. Aliansi boleh nggak? Boleh aliansi. Kerjasama bisnis. Tetapi tidak boleh kemudian kerjasama bisnis ini digunakan untuk praktek yang tidak sehat. Seperti persekongkolan, kartel, itu nggak boleh. Lalu di Indonesia juga, kecuali untuk seperti PLN gitu ya, atau Pertamina, itu tidak boleh menguasai dari hulu sampai ke hilir. Nah, nanti mungkin Anda akan mendengar atau sudah ada yang namanya konsep supply chain, rantai pasokan. Ya. Rantai pasokan ini adalah alur barang dan informasi dari awal, dari hulu. Hulu itu adalah yang mengambil bahan alam sampai kepada hilir, yaitu konsumen akhir. Oke. Coba saya tanya, Mas Teofano, di mana Mas Teofano? Mas Teofano Arta Janvian. Oke. Pernah minum air mineral ya? Air minum dalam kemasan gitu? Pernah, Pak. Oke, tahu botolnya kan? Tahu. Oke, itu kan sekarang botol plastik itu dimusuhi ya? Betul ya? Iya, Pak. Oke. Betul. Ya, Anda tahu kalau botol plastik itu bahannya dari bahan alamnya apa, Mas? Dari Apa? pohon Halo? bukan, Pak? Dari apa? Pohon bukan, Pak? Pohon apa? Pohon yang banyak. Kurang tahu sih, Pak, kalau jenis pohonnya. Bukan pohon, bukan pohon. Oh, bukan pohon, Pak. Bukan. Jelas bukan pohon. Siapa ya? Mbak Elizabeth Karen Lai. Enggak, Mbak Elizabeth Karen Lai. Ya. Tahu nggak kalau botol plastik yang untuk minuman itu bahan alamnya apa? Rumput laut bukan, Pak? Bukan. Kalau bahannya rumput laut tidak akan dimusuhi seperti sekarang. Ya. Kalau bahannya itu berasal dari barang organik, ya, dari makhluk hidup seperti rumput laut atau pohon itu nggak akan dimusuhi. Oke. Coba saya tanya lagi, Mas Ilham Ridwan Prayogo. Iya, Pak. Oke, Anda transportasi sehari-hari naik apa, Mas? Naik motor, Pak. Oke, motor. Motornya diisi BBM apa, Mas? Pertamax. Pertamax. Motornya apa tuh? Vario sih, Pak. Tapi Oh, nggak kirain itu apa, Ninja atau apa itu pakai Pertamax. Enggak. Oke. Sudah ini. Oke.
Pernah minum pertamax belum? Belum, Pak. Oh, oke. Pernahkah ada pertamax yang menyentuh bibir atau mulut Anda? Kayaknya pernah sih, Pak. Kayaknya pernah. Dengan sengaja? Enggak. Enggak, oke. Nah, jadi kalau Pertalite, Dex, Premium bahkan, atau Pertamax Turbo itu Anda tidak akan dengan sengaja menyentuhkan itu kepada tubuh Anda, gitu kan? Nggak ada yang mandi. Kalau mandi Pertamax itu mungkin mau bunuh diri dengan membakar atau bagaimana. Dan tidak akan menyentuh bibir atau mulut Anda. Tetapi kalau botol plastik, ya. Benar ya? Untuk minum itu kan disentuhkan. Oke, baik, terima kasih. Nah, Pertamax dan botol plastik itu bahan dasarnya sama, yaitu minyak bumi. Ya. Jadi plastik itu berasal dari minyak bumi. Sehingga minyak bumi itu kan ketika diambil itu kan seperti lumpur sebetulnya. Dan kemudian itu disuling. Ya, disuling. Yang pertama kali keluar itu gas LPG. Ya, jadilah untuk masak. Yang kedua itu ya bahan bakar. Ada yang untuk solar, ada yang untuk bensin, dan berbagai macam. Kemudian juga ada untuk aspal. Ya. Dan terakhir itu adalah satu barang yang namanya itu, aduh saya lupa, tetapi itu namanya menjadi olein, tidak salah. Nah, olein ini yang kemudian diolah menjadi berbagai macam produk, diantaranya adalah biji plastik. Nah, pabriknya yang mengolah itu namanya petrokimia. Petro itu minyak, kimia ya proses kimia. Maka kalau Anda ada petrokimia, Gresik, itu mengolah jadi pupuk. Tapi BBM ini bisa jadi biji plastik. Ya. Nah, mengapa? Itulah plastik itu sekarang begitu dibenci, plastik yang berasal dari BBM. Istilahnya PET ya, polietilen. Karena apa? Satu, itu berasal dari bahan yang tidak bisa diperbarui, yaitu minyak bumi, bahan bakar fosil. Ya. Dua, itu tidak bisa diurai dengan cepat. Nah, maka sekarang banyak plastik itu dibuat dari bahan-bahan organik. Ya, yang saya tahu itu kalau plastik yang di beberapa supermarket itu berasal dari kedelai. Ya, kualitasnya jelek sih, tipis gitu ya, gampang sobek. Tapi itu lebih mudah terurai, dalam 2-4 tahun akan terurai. Nah, itulah mengapa. Nah, oke. Nah, sekarang kalau seperti minyak itu kan ada yang eksplorasi ya, mencari sumber minyak, itu tugasnya Pertamina. Nanti udah ketemu sumber minyaknya, dibor, diambil, nanti diolah menjadi berbagai produk dan dipasarkan sampai nanti kemudian Anda datang ke SPBU mengisi bahan bakar, atau Anda mengkonsumsi dengan cara apa? Menempelkan biji plastik tadi ke mulut Anda untuk minum. Nah, tapi tidak boleh sekarang, kecuali Pertamina dan PLN ya. Sorry. Itu menguasai dari bahan alam sampai ke akhir itu nggak boleh. Dilarang oleh Komisi Persaingan Usaha. Zaman dulu, zaman Orde Baru, wah, Anda belum lahir pasti gitu ya. Zaman saya masih muda banget dulu. Itu banyak sekali perusahaan itu yang menguasai dari hulu sampai ke hilir, dan itu bukan milik pemerintah. Contohnya apa? Grupnya Indofood. Indofood itu dulu yang pegang lisensi untuk impor gandum. Lalu mereka punya Bogasari yang mengubah gandum itu menjadi tepung terigu. Tepung terigunya dijual ke Indomie, ya tak? Itu pun juga mereka punya pabrik yang memproduksi kemasan Indomie itu, ya, kemasan plastik gitu. Nah,
Jadi lengkap dari hulu sampai ke hilir, impor gandum, bikin terigu, bikin mie instan, kemasannya sampai dijualnya pun jadi satu grup mereka. Nah ini nggak boleh sekarang, harus dipisah-pisahkan. Ya. Karena kalau kita menguasai dari hulu sampai ke hilir, ya, orang mungkin beli tepung dari Bugasari, tapi harganya pasti berbeda dengan kalau yang beli adalah pabrik Indomie. Saudara kok, satu pemilik, ya kan? Mosok mau jual mahal kepada saudara. Tapi sekarang itu nggak boleh. Ya. Kemudian juga tidak boleh menguasai pangsa pasar terlalu besar. Menguasai 100% itu nggak boleh. Pasti dipecah. Dulu di Amerika Serikat ada satu perusahaan namanya AT&T. AT&T itu perusahaan yang telekomunikasi yang didirikan oleh Alexander Graham Bell, penemu teleponnya. Itu terlalu besar, maka dia dipecah oleh pemerintah Amerika Serikat. Karena menguasai pasar terlalu besar. Nah, ini mengapa hal ini dilakukan? Ya supaya persaingan usahanya itu sehat. Artinya kalau Anda dapat harga murah dari supplier, itu adalah karena kepandaian Anda melakukan negosiasi bisnis. Bukan karena suppliernya itu adalah anak dari tante Anda, atau bukan karena supplier itu adalah ipar Anda, bukan karena supplier itu adalah menantu atau mertua, begitu ya. Harus berdasarkan negosiasi yang wajar. Harus atas harga pasar yang wajar. Nah, kemarin saya dan beberapa teman itu melakukan sedikit eksperimen gitu ya. Kalau Anda lihat harga di pasar ya, kalau barangnya sama, itu biasanya harga antara satu penjual dan penjual yang lain itu tidak terlalu jauh berbeda. Ya, betul ya? Oke. Biasanya yang membedakan apa toh? Yang membedakan adalah berapa persen si penjual itu mau mengambil keuntungan. Jadi misalnya harga kalau beli dari supplier 10.000 gitu ya. Saya jual 11.000 karena saya pengen keuntungan Rp1.000 per barang. Tapi tetangga saya, saya nggak mau Rp1.000, saya Rp500 saja. Sehingga jualnya tidak 11.000, 10.500. Mungkin ada yang, saya Rp100 saja nggak masalah gitu kan. 10.000, Rp100. Untuk barang yang sama, harganya bisa berbeda-beda. Tetapi perbedaannya itu tidak akan besar, tidak akan signifikan, tidak akan luar biasa. Nah, kemarin saya dan teman saya kemudian melihat ke marketplace, gitu ya, marketplace. Kami mencoba untuk melihat harga TV LED yang mereknya ya sebut merek ya, Samsung, yang 50 inci. Rata-rata itu harganya sekitar 6 juta. Naik sedikit, turun sedikit, gitu ya. Biasalah itu. Nah, tetapi kemudian ada satu pedagang itu yang harganya 2 juta. Ya, berhubung ini di marketplace, ya, kan aman karena pakai rekening bersama, ya kan? Kalau saya bayar, duitnya tidak akan diteruskan kepada penjual kalau barangnya belum diterima dan kondisinya memuaskan. Nah, ya sudah kita coba, kita beli. Teman saya yang beli, kita pantau. Benar, ternyata tidak lama setelah membeli, si penjual itu menghubungi lewat WhatsApp. Sorry. Jadi tidak lewat marketplace, tidak lewat chattingnya marketplace. Mereka mengatakan disuruh mengisi formulir untuk pengiriman barang. Ya, formulirnya itu jebakan sebetulnya, karena akan mencuri password marketplace milik teman saya itu. Ya, itu tidak dan ternyata setelah diteliti lagi siapa namanya, dan ternyata dia itu buka di banyak marketplace. Oke, nah
pelajaran apa yang bisa ditarik dari sini? Ya, ini bisa Anda gunakan. Kalau kondisinya itu sama, barangnya sama, antar supplier itu perbedaan harganya tidak akan signifikan per unit ya. Kalau harganya 10.000 katakanlah, mungkin penjual yang lain akan menawarkan 10.500, mungkin ada penjual yang menawarkan 9.500, itu masih wajar. Tapi kalau rata-rata 10.000, ada yang menawarkan 2.500, Anda harus curiga. Ini barang apa? Karena kalau barangnya sama, tidak mungkin harganya berbeda jauh. Kulaannya sama kok. Ya, kecuali barangnya beda. Kalau barangnya beda ya itulah penjelasannya mengapa harganya bisa berbeda. Kalau barangnya sama, tipenya sama, mereknya sama, tahunnya sama, nggak akan beda jauh. Ini. Nah, ini nanti bisa menjadi patokan untuk Anda, baik Anda sebagai pribadi kalau Anda akan belanja maupun juga patokan kalau Anda akan berusaha. Ya. Ada juga praktek-praktek yang tidak sehat yang disebut sebagai dumping. Dumping ini adalah terutama untuk produk-produk yang dijual ke negara lain. Dumping itu produknya itu kalau di dalam negeri dengan kalau itu dijual ke luar negeri lebih murah kalau dijual ke luar negeri. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya supaya laris di pasar internasional. Mestinya logikanya ya, kalau barangnya sama dijual di dalam negeri lebih murah. Kenapa? Karena ongkos kirimnya, ya dah, luar negeri kan ongkos kirimnya jaraknya jauh, mestinya lebih mahal. Dua, ada tarif pajak dan lain sebagainya. Ya, kita ini keluar barang kita kena pajak pemerintah kita, nanti masuk ke negara lain kena pajak dan tarif dari negara lain, sehingga mestinya barangnya akan lebih mahal. Itu, ya. Maka tidak boleh melakukan dumping. Dan ini banyak. Indonesia itu sering dulu untuk tekstil itu dituduh melakukan dumping. Jadi kalau dijual di Indonesia lebih mahal daripada kalau dijual ke luar negeri. Cina itu juga sering dituduh demikian. Ya. Oke, lalu ada praktek lain, ya tadi sudah persekongkolan, gitu ya. Ini praktek-praktek yang tidak sehat. Ya. Saya beritahukan kepada Anda bukannya lalu mengajari Anda supaya melakukan praktek-praktek yang tidak sehat, bukan ya. Ini supaya nanti Anda paham yang namanya bisnis itu juga melibatkan praktek-praktek yang tidak sehat dan Anda harus siap menghadapi itu. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Pak, maaf. Ya. Bertanya tentang UAS. Oh ya, silakan. Itu proposalnya dikumpulnya dalam bentuk apa ya, Pak? Maksudnya? Bentuk bentuk proposal. Enggak, maksudnya bentuk PDF atau? Ya terserah. Yang penting Anda boleh pakai aplikasi apapun. Selama itu saya bisa buka. Nah, yang saya pasti bisa buka adalah aplikasi yang, dokumen yang dihasilkan dengan Microsoft Office itu saya pasti bisa buka. Kalau misalnya pakai Corel atau Adobe, wah, mohon maaf saya tidak punya dua itu. Dan Atmajaya kebetulan tidak berlangganan, jadi saya tidak bisa membuka. Tapi kalau misalnya Anda kerjakan dengan Adobe, lalu nanti hasilnya adalah JPG, ya boleh-boleh saja. Saya bisa buka JPG, gitu kan? Misalnya seperti itu. Saya serahkan pada Anda membuatnya pakai apa, asal hasil akhirnya saya bisa membuka. Oke. Baik, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Nah, oke, sambil menunggu pertanyaan. Jadi, kalau boleh, ya, sebelum menutup perkuliahan, ya, selama 1 semester ini, apa yang sudah kita lakukan, gitu ya, atau apa yang sudah Anda pelajari, itu adalah aspek-aspek ekonomi dari sistem informasi. Dan mata kuliah ini saya rancang memang untuk mempersiapkan jika Anda nanti itu memutuskan untuk menjadi pengusaha. Misalnya, saya yakin banyak yang tertarik untuk mendirikan startup misalnya. Ya.
Kalaupun tidak, ya apalagi Anda jurusannya sistem informasi. Sistem informasi itu nanti levelnya pada tataran bukan teknis biasanya. Ya. Nah, andai kata pun teknis, Anda masuk ke satu perusahaan sebagai programmer, katakan. Tidak mungkin seumur hidup Anda akan berada menjadi programmer terus-terusan. Ya. Kalau dari harapan kita semua, karir itu kan akan menjadi baik ya, semakin lama semakin naik gitu kan. Nah, awalnya Anda menjadi programmer junior dan menjadi yang medior, menengah, dan senior. Nanti kalau sudah di atas itu, Anda tidak akan lagi menjadi programmer, Anda akan menjadi manajer ngurusi. Kayak saya beri contoh, salah satu anak buah saya dulu. Dia itu mulai bekerja ke saya sebagai programmer PHP. Ya. Kemudian setelah sekitar setahun lebih, dia dibajak oleh Gameloft. Ya, saya nggak kuat kalau ngadepi Gameloft gitu ya. Ini persaingan usaha. Kalau di tempat saya, dia dapat UMR Jogja. Kalau di Gameloft, dia dapatnya 3 kali lipat dari UMR Jogja, plus berbagai macam, ada asuransi, ada dana pensiun, ada macam-macam lah. Ya, saya nggak kuat ngadepi Gameloft. Nah, ya udah dilepas. Di Gameloft pertama dia memang menjadi programmer. Tapi sekian tahun berbuat, dia sekarang menjadi produser. Produser itu apa? Produser itu ternyata dia bertanggung jawab terhadap satu produk game. Saya terus terang nggak tahu produk game apa yang dia pegang, tapi misalnya ada satu game mobile gitu ya. Ketika diluncurkan, wah banyak yang langganan yang mengunduh dan memainkan. Banyak juga yang bayar. Tapi lama-kelamaan nanti menurun. Nah kalau sudah menurun ini, lalu apa yang harus dilakukan? Mengapa kok yang tadinya game laris sekarang jadi tidak laris? Nah ini tugasnya si produser ini untuk mengetahui. Ya. Dan itu mau tidak mau Anda harus kembali kepada ilmu ekonomi. Game itu kan bukan kebutuhan pokok. Ya. Kebutuhan pokok manusia itu kan pangan. Anda nggak makan, mati. Sandang, pakaian, nggak pakai baju ya susah. Gitu kan. Papan, tempat tinggal, dan pendidikan. Game itu adalah kebutuhan yang namanya tersier. Ada primer, utama, dan 4 tadi, dan ada sekunder, ya, dan tersier. Tersier itu biasanya barang-barang yang, ya, kalau berlebihan uangnya lah. Game itu kan sebetulnya tersier. Maka game itu bersaing dengan makanan. Kalau disuruh milih antara game dengan makanan, mana yang harus dipilih? Ya orang yang masuk akal, yang waras tentunya pilih makanan, gitu kan? Kalau nggak makan mati. Tapi kalau makanan sudah terpenuhi, pakaian sudah bagus, gitu ya, tempat tinggal juga sudah baik, pendidikan lancar, ya main game bisa, gitu kan? Nah, ini harus disadari. Ya. Maka jualan game itu tidak bisa seperti jualan beras, tidak bisa seperti jualan sate, karena itu bukan kebutuhan pokok. Ya, itu. Nah, jadi bekas anak buah saya ini sekarang dia jadi produser game, dan dia juga bisa melihat berapa orang yang mengunduh user itu biasanya berapa menit, lalu bagaimana cara supaya meningkatkan menit main gamenya ini, atau bagaimana supaya mereka itu bayar, gitu kan? Atau kalau nggak bayar ya main gamenya dilama-lamakan supaya apa, iklannya makin banyak, semakin banyak iklan semakin banyak pemasukan untuk Gameloft kan begitu. Nah ini semua butuh pengetahuan aspek-aspek ekonomi dan bisnis. Maka kalau Anda lihat pada tugas yang saya berikan, terutama setelah ujian tengah semester itu kan ada faktor ini sebetulnya. Faktor bahwa Anda itu bisa menerapkan prinsip-prinsip ini. Ya. Kelemahan dari banyak startup itu adalah merasa sudah punya ide atau produk yang bagus dan dibutuhkan banyak orang. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Maka ini yang harus dieksplor. Mungkin ide Anda bagus,
Bisa jadi produknya bagus, tapi belum saatnya. Belum bisa diterima secara umum. Ya. Kalau Anda sekarang melihat cloud computing, ya cloud computing, semua sudah tahu cloud computing ya. Anda bisa buka apapun dengan hanya browser. Dengan Anda buka browser, Anda bisa buka Office, Anda bisa buka pengolah grafis, macam-macam, semua dengan browser. Ini bukan konsep baru. Di akhir dekade 90-an, itu sudah ada istilah network computing. Di situ yang membuat saya agak lupa, kalau nggak salah Scott McNealy. Scott McNealy itu dari Sun Microsystem. Kalau Anda sekarang kenal Java, nah Java itu berasal dari Sun Microsystem. Ya. Oke, mereka mengatakan nantinya kalau butuh aplikasi itu tidak perlu menginstal, tidak perlu kelihatan banyak icon di desktop, ya, tapi cukup satu saja browser. Aplikasi dan datanya ada di jaringan, mereka mengatakan. Waktu itu internet belum seperti sekarang. Nah, tapi karena justru internet belum seperti sekarang, ide network computing itu tidak laku. Ya. Tapi visioner, karena 20 tahun kemudian jadilah cloud. Ya. Di mana sekarang aplikasi dan data ada di entah di mana, kita penggunanya tinggal pakai. Nah, ini visioner, gitu ya. Jadi menatap jauh ke depan. Nah, lalu juga kadang beberapa ide itu cukup visioner tadi, sehingga ketika ide itu harus direalisasikan atau diwujudkan itu butuh waktu yang lama. Contohnya apa? Lihatlah pada kasus mobil tanpa pengemudi atau autonomous vehicle, ya, mobil yang otonom, kendaraan otonom. Apakah Anda sudah melihat sekarang di jalan-jalan? Sebagian besar itu statusnya masih uji coba. Ya, belum ada yang benar-benar dipakai komersial dalam skala besar. Kenapa? Ya, teknologinya belum matang. Lihat lagi yang lain, blockchain. Blockchain itu juga sama. Idenya bagus, tapi penerapannya belum. Blockchain itu sekarang malah digunakan untuk cryptocurrency, ya, yang menjadi ajang spekulasi. Saya kira bagi Anda yang mengikuti cryptocurrency tahu kan bagaimana Bitcoin misalnya naik lalu terjun bebas gitu ya. Nah, kenapa ini terjadi? Dan cryptocurrency itu juga digadang-gadang sebagai pengganti uang gitu ya. Tidak bisa. Ada yang tahu nggak riwayat uang yang kita pakai sekarang itu dulu ceritanya bagaimana? Mas Daniel Setiawan, ada ini? Ada, Pak. Oke, Mas Daniel, Ya. tahu riwayat uang yang kita pakai sekarang itu gimana? Mungkin ini Pak, dari barter kan dulu. Dari apa? Dari barter lalu. Terus kayak kurang di kedua belah pihak tuh kurang setuju itu Pak. Makanya diciptain Oke. kertas yang punya nilai. Oke. Agak meloncat ya, betul. Memang awalnya dulu kalau bertransaksi itu tukar-menukar barang. Ya. Saya punya ketela, Anda punya daging, kita tukar-menukar. Tapi dan tidak praktis. Kalau saya pengennya kelapa, Anda pengennya, saya pengennya kelapa, punyanya daging, Anda pengennya misalnya baju, punyanya apa kain, ya kan nggak bisa. Ya, maka kemudian dipakailah alat pembayaran. Alat pembayaran berkembang. Terakhir yang disepakati alat pembayaran itu adalah logam mulia, emas dan perak. Ya. Tapi bawa-bawa emas dan perak itu ya bahaya tuh, ya enggak? Dan tidak praktis. Maka kemudian emas ini dititipkan ke satu lembaga bank, dan bank kemudian menerbitkan surat bahwa si pemegang surat ini punya simpanan emas sekian kilo misalnya di bank ini. Nah, maka surat ini yang kemudian dipertukarkan, emasnya sih tetap di bank. Dan itulah riwayat uang gitu ya. Nah,
Artinya uang yang beredar sekarang itu ada, istilahnya ada jaminannya. Jaminannya itu adalah logam mulia. Amerika Serikat itu mencetak uang itu juga berdasarkan jaminan emas. Negara-negara yang lain juga. Maka kalau ada negara yang mencetak uang terlalu banyak, ada inflasi ya, itu akan menjadi inflasi. Kenapa? Orang lain, negara lain tidak percaya bahwa uang yang begitu banyak itu ada jaminannya. Maka nilai uang tersebut turun. Tadinya Rp1.000 bisa beli makan siang komplit dengan minum, sekarang Rp1.000 karena inflasi, untuk parkir pun ditolak, ya kan? Cryptocurrency itu kan tidak ada jaminannya. Bitcoin jaminannya apa? Nah, ini yang disebut sebagai bubble atau gelembung atau ya, bubble kayak busa sabun itu kan menggelembung gitu ya. Satu saat akan pecah. Kelihatannya kalau busa sabun itu kan bisa kelihatan besar, berwarna-warni, bagus ya. Tapi kalau pecah ya sudah nggak ada apa-apa. Isi di dalamnya kosong. Maka kalau saya mungkin konservatif ya, saya agak hati-hati. Itu cryptocurrency itu terlalu spekulatif, terlalu berjudi gitu ya. Yang menarik itu adalah blockchain. Cuman blockchain itu teknologinya belum matang. Kenapa? Blockchain itu kan ya rantai ya, ada data dan dikaitkan ke rantai itu, ya. Sehingga data ini bisa diverifikasi banyak orang. Nah, masalahnya begitu itu semakin chain-nya itu semakin panjang, kinerjanya itu menurun, makin lambat. Nah, ini yang belum bisa diselesaikan masalahnya. Oke, ya. Nah, jadi kembali lagi ke kesimpulan dari mata kuliah kita, ya, Anda itu dilatih untuk nanti bisa memperhatikan aspek bisnis ini di dalam pekerjaan Anda. Entah Anda sebagai pengusaha, entah Anda itu sebagai karyawan, ya, Anda tidak mungkin berada pada level teknis terus. Jadi programmer nggak mungkin jadi programmer terus. Pada satu saat Anda itu akan naik pada posisi manajerial. Dan kalau sudah di posisi manajerial, teknis programming itu sudah tidak akan dipakai. Orang lain yang akan mengerjakan. Anda berubah menjadi manajer, pengelola. Anda berubah dari tadinya menghitung line of code, gitu ya, error dan lain sebagainya, menjadi kok si itu berkali-kali nggak masuk karena sakit, si itu kok dulunya bagus sekarang jelek, si itu kok tiba-tiba dari dulu jelek sekarang jadi bagus. Nah, berapa orang yang harus kita rekrut, berapa orang yang harus dipecat, ya berapa orang yang harus naik gaji, itu butuh pelatihan apa. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal non teknis yang akan menjadi porsi Anda, ya. Dan itu ya biasa, itu yang dibutuhkan. Jadi dari teknis naik ke posisi manajerial, udah naik lagi terus sampai harapannya menjadi direktur. Itu. Dan itulah path atau jenjang karir yang dilalui oleh dua orang India, imigran, yang sekarang menjadi Chief Executive Officer atau Direktur Utama dari perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat, yaitu Satya Nadella di Microsoft dan Sundar Pichai di Google. Ya. Jadi mereka dulu itu adalah developer, ya. Tapi kemudian naik, jadi Chief Executive Officer. Bill Gates juga dulu begitu. Bill Gates itu developer, naik, jadi ya bukan naik, dia membesarkan Microsoft. Gitu. Dulu Bill Gates itu ikut coding juga, gitu, ya. Tapi ketika sudah besar ya dia tidak jadi coding lagi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi perkuliahan kita secara keseluruhan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya sudah menghadiri perkuliahan kita selama 1 semester. Mohon maaf ini karena pandemi ada banyak keterbatasan, kita tidak bisa. Saya merasa paling tidak itu tidak bisa optimal, ya.
kalau di kelas konvensional tuh interaksinya bisa lebih bagus, ya, saya bisa menyapa Anda lebih intensif gitu ya, tapi berhubung seperti ini ya kondisinya menjadi tidak optimal menurut saya. Tapi saya harapkan hal ini tidak mengurangi esensi bahwa materi yang saya sampaikan itu bisa Anda serap, bisa Anda, ya kalau sekarang tidak berguna, nanti pada satu saat harapan saya ketika Anda dihadapkan pada permasalahan-permasalahan ekonomi dan bisnis, sedikit materi yang ada di kelas ini itu bisa terpakai. Ya, itu saja mungkin ya. Semoga sukses dengan semua ujian maupun juga kelanjutan studi Anda. Dan sampai jumpa pada kesempatan lain. Ya. Selamat pagi dan tetap jaga kondisi dan kesehatan. Terima kasih Pak. Sama-sama.